Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Abu Zara Ghifari, Imam Muhammad Rizky, Atika Zahra, dan Muhammad Haikal Yasir yang akan menjelaskan tentang apa itu sistem komunikasi intrapersonal. Kira-kira kalian udah pada tahu belum nih? Yuk simak penjelasan dari kelompok kami. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih dalam tentang sistem komunikasi intrapersonal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu komunikasi. Ya, komunikasi adalah cara kita untuk berbagi suatu informasi, ide, dan emosi kepada orang lain, di mana kegiatan ini melibatkan mengirimkan dan menerima sebuah pesan dengan berbagai cara, seperti berbicara, menulis, atau dengan media lainnya, yakni menggunakan teknologi modern seperti HP, yang dimana terdapat berbagai macam aplikasi untuk berkomunikasi. Nah, kalian tahu nggak nih tujuan dari komunikasi itu sendiri? Ya, tujuannya adalah agar memastikan bahwa informasi atau pesan yang ingin disampaikan dari komunikator kepada komunikan dapat diterima dan dipahami dengan baik agar mencegah terjadinya suatu miskomunikasi atau kesalahpahaman. Selain itu, komunikasi adalah jembatan penting dalam interaksi manusia yang memungkinkan kita untuk membangun hubungan yang lebih kuat, memecahkan sebuah masalah, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Tanpa adanya komunikasi, sangatlah sulit untuk mencapai itu semua dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sebuah komunikasi, terdapat unsur-unsur kunci komunikasi. Yang pertama ada pengirim atau komunikator, di mana sang komunikator inilah yang memulai proses terjadinya komunikasi dengan menyampaikan atau membawa sebuah informasi atau pesan yang ingin disampaikan kepada komunikan. Yang kedua ada pesan. Tentunya dalam sebuah komunikasi harus ada sebuah informasi atau pesan yang ingin disampaikan. Entah bisa berupa bentuk kata-kata atau kalimat, gambar, simbol, dan bentuk lainnya. Dan yang ketiga ada saluran atau media, di mana media inilah yang digunakan si komunikator untuk menyampaikan pesannya kepada komunikan. Bisa berbentuk percakapan secara langsung atau menggunakan surat, email, telepon, media sosial, ataupun media-media lainnya yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi. Dan yang keempat ada komunikan, di mana komunikan inilah yang bertugas untuk menerima suatu informasi atau pesan yang disampaikan kepada komunikator. Yang kelima ada konteks, di mana konteks ini mengacu pada situasi atau kondisi yang terjadi dalam komunikasi. Dan hal ini sangatlah penting karena ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam komunikasi. Yang pertama budaya, latar belakang, dan tujuan kita melakukan komunikasi. Karena kita harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang lawan bicara kita atau komunikan, terus budaya dari komunikan itu sendiri, dan tujuan kita untuk menyampaikan informasi ini kepada komunikan agar komunikasi yang dilaksanakan berlangsung secara baik. Yang keenam ada umpan balik atau feedback, di mana komunikasi harus terjadinya suatu umpan balik atau tanggapan respon dari sang komunikan, karena agar mengetahui seberapa paham sang komunikan dalam menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator dan mengetahui seberapa efektivitas komunikasi itu terjadi. Dan yang ketujuh ada hambatan,
di mana hambatan dalam komunikasi ini bisa berupa hambatan gangguan fisik yang berupa suara dari sang komunikator tidak jelas atau samar-samar, ataupun ada kebisingan-kebisingan lainnya seperti kendaraan bermotor dalam menyampaikan sebuah informasi. Jadi, sang komunikan tidak menerima sebuah pesannya dengan baik. Yang kedua, ada hambatan psikologis atau hambatan prasangka dari sang komunikan kepada sang komunikator. Padahal sang komunikator belum menyampaikan sebuah pesannya, namun sang komunikan sudah ada prasangka buruk terhadap komunikator. Dan yang ketiga, adanya hambatan perbedaan bahasa atau penggunaan bahasa yang dilakukan oleh sang komunikator dan komunikan dengan bahasa yang berbeda. Jadi, keduanya sulit memahami informasi yang disampaikan dan penerima pun sulit mencerna informasi apa yang disampaikan kepada komunikator. Dan yang terakhir yakni ke-8, yaitu tujuan dari komunikasi itu sendiri. Pada umumnya, komunikasi biasanya untuk memberikan informasi. Selain itu, tujuannya adalah bisa mempengaruhi pendapat atau tindakan orang lain, dan juga tujuan dari komunikasi bisa untuk mencapai pemahaman bersama atau kesepakatan bersama. Ya, mungkin itu saja pembahasan yang saya sampaikan. Akan dilanjut ke pembahasan berikutnya. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya Imam Muhammad Rizky, NIM akhir 021. Definisi intrapersonal. Intrapersonal adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada aspek-aspek internal individu, terutama dalam konteks psikologi dan kepribadian. Ini mencakup pemahaman dan pengalaman individu tentang diri mereka sendiri, termasuk pemikiran, perasaan, nilai, motivasi, dan kesadaran diri. Yang selanjutnya ada unsur-unsur intrapersonal. Yang pertama ada pemikiran. Pemikiran ini merujuk pada proses berpikir individu, termasuk bagaimana mereka memproses, mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan berpikir secara kritis. Yang kedua ada perasaan. Perasaan ini mencakup pengalaman emosi individu, seperti kebahagiaan, kecemasan, marah, sedih, dan lain-lain. Pemahaman terhadap perasaan dan kemampuan untuk mengelola emosi juga merupakan dari aspek intrapersonal. Yang ketiga ada kesadaran diri. Ini melibatkan pemahaman individu tentang siapa mereka, termasuk nilai-nilai, kekuatan, kelemahan, minat, dan identitas pribadi. Yang keempat ada motivasi. Ini merujuk pada faktor-faktor yang mendorong individu untuk bertindak dan mencapai tujuan mereka. Motivasi intrapersonal bisa berasal dari dorongan internal, seperti ambisi, keinginan untuk berkembang, atau kepuasan pribadi. Yang kelima ada introspeksi. Ini adalah proses pemikiran mendalam tentang diri sendiri dan refleksi terhadap pengalaman pribadi. Yang keenam ada perkembangan pribadi. Intrapersonal juga melibatkan pemahaman tentang bagaimana individu ini berkembang dan berubah seiring waktu, termasuk perubahan dalam pandangan hidup, nilai-nilai, dan tujuan. Pemahaman intrapersonal sangat penting dalam konteks psikologi, pengembangan pribadi, serta dalam hubungan intrapersonal. Ini pun membantu individu dalam memahami dan mengelola diri mereka sendiri dengan lebih baik, serta memahami motivasi dan emosi mereka. Sekian materi yang saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu teori intrapersonal. Nah, teori intrapersonal adalah salah satu teori psikologi yang mengkaji konsep individual dan proses mental internal yang terjadi dalam diri seseorang. Nah, teori interpersonal ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada teori konsep diri, yang kedua ada teori pengaturan emosi, yang ketiga ada teori persepsi sosial,
Yang keempat ada teori motivasi, dan yang terakhir ada teori penyimpanan dan pemulihan memori. Nah, untuk yang pertama yaitu teori konsep diri. Teori ini berfokus pada cara individu memahami diri mereka sendiri. Nah, konsep diri mencakup pemahaman individu tentang siapa mereka, termasuk nilai-nilai keyakinan, minat, dan identitas mereka. Proses ini dapat dipengaruhi oleh pengalaman hidup, interaksi sosial, dan persepsi diri. Nah, selanjutnya yang kedua, di sini ada teori pengaturan emosi. Nah, teori ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana individu mengelola dan mengatur emosi mereka. Nah, ini termasuk kemampuan untuk mengenali emosi, mengevaluasi dampaknya, dan mengambil tindakan yang sesuai. Pengaturan emosi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti penekanan, menyembunyikan emosi, pemecahan masalah, atau merasakan emosi tanpa menghakiminya. Selanjutnya ada teori persepsi sosial. Nah, teori ini mengkaji cara individu memahami dan menilai orang lain dalam interaksi sosial. Ini melibatkan proses seperti mengamati ekspresi wajah, membaca bahasa tubuh, dan mengambil kesimpulan tentang niat dan karakter seseorang. Dan yang keempat, di sini ada teori penyimpanan dan pemulihan memori. Teori ini mengkaji bagaimana individu menyimpan informasi dalam ingatan mereka dan bagaimana mereka mengambil informasi tersebut saat dibutuhkan. Ini mencangkup konsep-konsep seperti memori jangka pendek, memori jangka panjang, dan pengambilan memori. Dan yang terakhir di sini ada teori motivasi. Teori ini berkaitan dengan apa yang mendorong individu untuk bertindak dan mencapai tujuan mereka. Hal ini mencakup pemahaman tentang kebutuhan, hasrat, dan dorongan yang memotivasi perilaku dan keputusan individu. Nah, kemudian di sini ada ciri-ciri komunikasi intrapersonal. Di sini saya menjelaskan ada 6 ciri-ciri komunikasi intrapersonal. Yang pertama adalah komunikasi intrapersonal meliputi perilaku verbal dan nonverbal. Nah, yang kedua, komunikasi intrapersonal meliputi komunikasi berdasarkan perilaku spontan, perilaku menurut kebiasaan, kesadaran, atau kombinasi ketiganya. Nah, yang ketiga ada komunikasi interpersonal tidaklah statis tetapi berkembang. Nah, yang keempat, komunikasi interpersonal mencangkup umpan balik pribadi, interaksi, dan kohesi. Yang kelima, komunikasi interpersonal berpedoman pada aturan intrinsik. Dan yang terakhir, yang keenam, komunikasi interpersonal merupakan suatu aktivitas. Baik, materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh saya sendiri, Atika Zahra, dengan NIM belakang 019. Materi yang akan saya bawakan adalah proses komunikasi intrapersonal. Saya ulangin lagi, komunikasi intrapersonal adalah tentang bagaimana seseorang berkomunikasi dengan diri mereka sendiri, merenungkan pemikiran, emosi, sensasi fisik, dan pengalaman mereka sendiri tanpa melibatkan komunikasi antara individu dengan individu lainnya. Nah, selanjutnya proses komunikasi intrapersonal ini ada 4. Yang pertama itu ada sensasi. Nah, kalau sensasi ini merujuk pada pengalaman sensorik atau persepsi fisik yang dirasakan oleh individu. Contohnya kayak misalkan kita ke tempat yang bikin kita nyaman. Jadi komunikasi intrapersonal kita tuh jadi ceria, jadi happy, jadi lebih puas seperti itu. Nah, yang kedua itu ada persepsi. Kalau persepsi di sini maksudnya bagaimana seseorang memproses dan menginterpretasikan berbagai aspek dari diri mereka sendiri, termasuk pemikiran, emosi, sensasi fisik, dan pengalaman pribadi seperti itu. Dan selanjutnya ada memori. Jadi, memori dalam komunikasi intrapersonal mengacu pada kemampuan individu untuk menyimpan, mengakses, dan menggunakan informasi dan pengalaman masa lalu mereka dalam proses berpikir, refleksi diri, dan pengambilan keputusan yang terjadi di dalam diri mereka sendiri. Nah, yang terakhir ini ada transmisi. Kalau transmisi itu apa sih? Transmisi dalam komunikasi biasanya mengacu pada pengiriman pesan
atau informasi dari satu pihak kepada pihak lain melalui berbagai saluran komunikasi seperti bicara, tulisan, atau media elektronik seperti itu. Materi selanjutnya ada fungsi komunikasi intrapersonal. Fungsi komunikasi intrapersonal itu yang pertama ada kesadaran diri. Kesadaran diri ini penting banget ya buat diri kita sendiri, biar kita tuh jauh lebih bisa introspeksi diri gitu. Terus yang kedua ada rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini penting juga buat diri kita sendiri. Karena apa? Karena biar kita tuh jauh lebih aman juga. Terus yang ketiga itu manajemen diri. Nah, manajemen diri juga penting banget buat diri kita. Karena apa? Karena dengan adanya manajemen diri ini, kita tuh jadi lebih tahu gitu kelemahan dan kelebihan kita gitu. Jadi kita juga bisa bisa membekali diri kita untuk mengelola urusan sehari-hari gitu. Terus selanjutnya ada motivasi diri. Motivasi diri ini juga penting ya buat diri kita sendiri, biar kita tuh jauh lebih semangat untuk berjuang, untuk berjuang untuk mencapai tujuan gitu. Terus habis itu ada terfokus gitu. Terus lanjut ada mandiri. Terus lanjut yang terakhir ada kemampuan beradaptasi seperti itu. Udah pada selesai nih nonton videonya? Kira-kira kalian udah pada paham belum penjelasan dari kelompok 4 tadi mengenai sistem komunikasi intrapersonal? Kalau masih ada yang belum paham, langsung aja tulis di kolom komentar. Atau ada yang ingin mengkritisi atau ingin berdiskusi, langsung tulis di kolom komentar. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.